Salam, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari ini, hari Jumat 28 Maret 2025. Pada kesempatan saat ini saya ingin berbagi kisah inspiratif yang kiranya menginspirasi kita dalam menjalani hidup dan karya-karya kita setiap hari. Kisah inspiratif ini saya beri judul Pasti Selalu Ada Jalan yang Terbaik. Sama saudara dan saudari yang terkasih, suatu ketika ada seorang pemuda yang sedang bersedih karena orang tuanya selalu membanding-bandingkan dirinya dengan saudara-saudaranya. Begitu pula dengan teman-temannya, sering menilai dia sebagai pemuda yang gagal. Karena itu, ia pun memutuskan untuk pergi jauh. Namun sebelum itu, ia datang menemui seorang rahib tua yang tinggal di sebuah biara yang tak jauh dari desa tempat tinggalnya. Kepada sang rahib, ia menceritakan semua yang dialaminya. Setelah mendengarkan pemuda itu, sang rahib pun berkata, "Anak muda, aku akan membantumu. Tetapi sebelum itu, maukah engkau membantuku terlebih dahulu?" "Baik, rahib. Apa yang bisa saya bantu?" tanya si pemuda. "Aku membutuhkan uang untuk merenovasi biara ini. Karena itu, tolong juallah cincin ini kepada penjual sayur atau penjual daging di pasar. Tetapi ingat, cincin harus dijual tidak kurang dari 10 keping emas." "Aku sudah terlalu tua untuk melakukannya," tambah sang rahib. "Baiklah," kata si pemuda itu. Kemudian ia berangkat ke pasar untuk menjual cincin tersebut. Setibanya di pasar, ia pun langsung menemui pedagang sayur, lalu memberikan cincin itu kepadanya. Setelah dilihatnya cincin itu, si pedagang sayur pun berkata, "Cincin ini hanya cincin biasa. Aku hanya bersedia membelinya seharga 5 keping perak." Kemudian si pemuda itu menemui penjual daging, lalu ia pun menawarkan cincin itu kepadanya. Si penjual daging itu mengamati cincin tersebut sejenak, lalu berkata, "Cincin ini sudah kusam, jadi aku akan membelinya seharga 10 keping perak saja." Dengan kecewa, pemuda itu kembali menemui sang rahib dan menceritakan apa yang dialami di pasar. Sang rahib pun hanya tersenyum, kemudian berkata kepada pemuda itu, "Kalau begitu, pergilah ke desa tetangga. Di sana ada seorang penjual perhiasan, tunjukkanlah cincin ini kepadanya." Si pemuda itu pun langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh sang rahib. Kini ia sudah berada di tempat penjual perhiasan. Ia pun kemudian menunjukkan cincin itu kepadanya. Oleh si penjual perhiasan, cincin tersebut ia bersihkan dan gosok-gosok supaya mengkilat. Ia pun terdiam memandang cincin tersebut. "Kenapa? Apakah cincin itu palsu?" tanya si pemuda. "Tidak. Cincin ini aku yang membuatnya beberapa tahun yang silam dan menjualnya kepada seorang bangsawan seharga 100 keping emas. Sekarang harganya sudah mencapai 150 keping emas." Mendengar kata-kata si penjual perhiasan tersebut, si pemuda itu pun menjadi sangat terkejut. Dengan sangat riang, ia pun kembali menemui sang rahib dan menceritakan apa yang terjadi. Sang rahib itu pun kembali tersenyum dan berkata kepada pemuda itu, "Anak muda, cincin ini adalah cincin emas yang disumbangkan
oleh seorang bangsawan kepada biara ini, dan harganya memang sangat mahal. Aku meminta engkau untuk melakukan hal ini agar engkau dapat belajar tentang satu hal, yaitu jangan biarkan hidup kita ini ditentukan oleh apa yang dikatakan orang lain, karena orang lain tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Anak muda, dirimu seperti cincin emas ini. Sedangkan si penjual sayur dan penjual daging ibarat orang tua dan teman-temanmu yang menilai engkau berdasarkan apa yang mereka tahu. Karenanya, datanglah kepada si penjual perhiasan, yaitu Tuhan yang telah menciptakan engkau. Ia pasti akan membersihkanmu dari setiap noda dosa dan menjadikanmu bersinar laksana emas murni, sebab engkau sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan, kita ini ibarat biji mata Tuhan. Saya teringat akan satu lagu rohani. Saya akan menyanyikan bagian refnya saja, lagu yang berjudul Kasih Setiamu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sama saudara terkasih, apakah kita pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh si pemuda dalam kisah yang saya ceritakan tadi? Jadilah diri sendiri, jangan pernah hidup berdasarkan apa kata orang. Jika kita pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh pemuda ini, jika iya, maka mari datang kepada Tuhan, sebab Ia pasti akan memulihkan hidup kita. Tuhan memberkati setiap usaha kita yang baik, setiap perjuangan kita yang baik, yang benar. Teruslah berbuat baik dan bermurah hati. Mother Teresa dari Kalkuta berpesan, tidak semua orang dapat melakukan hal besar, hal-hal hebat dalam hidup ini, tetapi kita semua dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jangan pernah lelah berbuat baik dan bermurah hati, sebab kebaikan dan kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli, bisa dilihat oleh orang buta, serta bisa dirasakan oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.